Ini berbahayanya kita ini disuruh untuk selalu berdoa supaya terjauh dari kejelekan orang yang hasud. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Ini doa ini. Memang dianjurkan kita untuk selalu berdoa. Makanya kalau di dalam kitab Al-Ma'surat, karangan itu Al-Ma'surat itu sebenarnya hadis-hadis Nabi yang dikumpulkan oleh Hasan al-Banna. Biasanya orang Muhammadiyah banyak. Kalau di kalangannya Habaib atau NU namanya Wirdul Latif. Itu tiap pagi dibaca 3 kali. Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas 3 kali. Nanti sore diulangi lagi. Ini dari Nabi. Nanti mau tidur diulangi lagi itu bacaan. Pagi, sore, sama mau tidur. Ya. Karena apa? Karena di dalamnya itu ada doa supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang yang hasud atau iri dengan kita. Ya. Karena perbuatan hasud, iri atau dengki ini adalah perbuatan yang sangat luar biasa, jelek. Ya. Ini sangat berbahaya. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Iyyakum wal hasad fa innal hasad yaqulu hasanat kama taquluna al-hatab." Hati-hati kalian dari sifat hasud, jangan sampai kalian memiliki sifat hasud iri dengki dengan saudaranya muslim. Ya, karena sifat hasud iri dengki ini bisa membakar kebaikan kalian atau pahala kalian sebagaimana api itu membakar kayu bakar. Ya, kita sholat, puasa, baca Quran, ya, zikir, sedekah, tapi kalau isinya hasud, iri, dengki dengan saudaranya muslim, itu habis amal ibadahnya, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berbahaya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, la yastami'u fi jawfi abdin al-iman wal hasad. Tidak mungkin bergabung di dalam hati seorang hamba iman dan hasud. Kalau dia beriman, tak mungkin dia iri hasud. Tapi kalau dia masih memiliki sifat iri atau hasud, berarti dia orang gak sempurna imannya. Gak sempurna imannya. Makanya intinya kalau kita melihat orang dapat nikmat itu jangan iri. Maksudnya apa sih hasud ini? Hasud ini kalau melihat seseorang mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, itu hatinya langsung jengkel, langsung sumpah. Lihat tetangganya ngecat baru panas, lihat tetangganya ganti motor panas, ya. Lihat tetangganya dapat nikmat, kawannya satu kantor, naik jabatan, naik gaji, panas. Ini bahaya. Pokoknya melihat orang dapat nikmat dia nggak suka, ini hasud ini berarti. Padahal yang ngasih rezeki Allah Ta'ala. Ada seseorang dikasih mobil, dikasih motor, ya, kemudian dikasih rezeki yang lainnya, itu kan yang ngasih Allah Ta'ala. Kalau kita iri, berarti kita nggak senang dengan Allah Ta'ala. Nah, ini nggak boleh ini. Ini nggak boleh. Sifat-sifat seperti ini tidak boleh. Kata Allah Ta'ala, am yahsudun nas ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka manusia itu dengki kepada manusia yang lainnya karena telah diberikan karunia oleh Allah Ta'ala? Jadi sampai dipertanyakan, ya, kalau ada orang dengki itu dipertanyakan, kenapa mereka itu dengki? Padahal yang didengki itu rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wala tatamannahu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'di lirijali nasibum mimma iktasabu wa linisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Kata Allah Ta'ala, janganlah kamu iri terhadap apa yang sudah dikaruniakan oleh Allah Ta'ala kepada sebagian kalian. Setiap laki-laki rezekinya sudah ditentukan, setiap perempuan juga rezekinya sudah ditentukan. Dan mohonlah kepada Allah Ta'ala sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengetahui atas segala sesuatu. Kata Allah Ta'ala, setiap kita ini Pak, rezekinya itu beda-beda, gak ada yang sama. Ada yang punya mobil Pajero, kita kok mobilnya masih Avanza umpamanya. Ada yang punya motor BMW harganya 250 juta, kita
Supra. Orang itu rezekinya beda-beda, nggak bisa sama. Ada orang yang rumahnya besar, kita kok rumahnya kecil. Itu sudah ditentukan kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Setiap dari kita laki-laki itu rezekinya sudah ditentukan, yang perempuan juga ditentukan. Jangan kamu ini kata Allah Ta'ala. Tapi kalau kamu mendapatkan nikmat, melihat nikmat saudaramu, maka berdoalah mudah-mudahan kamu dapat nikmat seperti saudaramu tersebut. Jadi kalau lihat saudara kita, tetangga kita, keluarga kita punya mobil baru, doa alhamdulillah, mudah-mudahan saya juga punya Pajero seperti saudara saya. Mudah-mudahan saya punya rumah sendiri seperti tetangga saya. Doa, bukan iri. Ya. Nanti kalau tetangganya ganti motor, ganti mobil, mudah-mudahan hancur tabrakan mobil. Ini nggak boleh seperti ini. Ini bahaya ini, nggak bisa. Intinya, kalau setiap orang yang dapat nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita sakit hati terhadap orang tersebut. Itu rezekinya dia, itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tinggal kita minta berdoa, mudah-mudahan dikasih rezeki yang sama. Kalau perlu minta yang lebih baik. Ya. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai kita memiliki sifat hasud. Ya, sifat hasud ini bahaya. Sifat hasud ini penyakit umat terdahulu. Ya, kata Nabi Muhammad, dan bisa menghancurkan kita. Kata Nabi Muhammad, dabba ilaikum da'ul umam qablakum al-hasad. Ya, kata Nabi Muhammad, penyakit umat sebelum kalian yang menyerang kalian, hati-hati, yang akan menyerang kalian adalah dengki dan benci wal baghdha. Kata Nabi Muhammad, hati-hati. Sudah diingatkan kita ini, jangan sampai benci atau hasud. Intinya setiap dari manusia rezekinya nggak ada yang sama. Kita jangan melihat orang yang di atas kita. Kalau melihat orang yang di atas kita nggak pernah syukur kita, Pak. Kita melihat orang yang di bawah kita. Kenapa? Kadang-kadang hidup yang kita keluhkan ini, ya, motor yang kita keluhkan, mobil yang nggak ganti-ganti 20 tahun, rumah nggak dicek puluhan tahun yang kita keluhkan, itu kadang-kadang nikmat yang dihidapkan oleh orang lain. Kenapa? Karena kita ini sumpah hidup. Karena apa? Karena yang dilihat ini yang atas terus, yang kaya-kaya. Makanya nggak ada syukurnya. Nanti kalau melihat teman kita naik jabatan, ya, gajinya banyak, punya mobil, punya hidup enak, kadang-kadang timbul sifat iri. Waliyadzubillah min dzalik. Ini bahaya. Sifat iri ini sifat yang berbahaya kata Nabi Muhammad SAW. Karena hasud ini, iri atau dengki ini biasanya menggiring pelakunya untuk mendolimi orang tersebut, baik dengan perkataan atau menghibah, menggosip orang tersebut, atau memfitnahnya, menghinanya, merendahkannya, melukainya, dan bahkan membunuhnya. Contohnya sudah banyak, Pak, dalam Al-Quran. Contohnya sudah banyak. Orang rata-rata biasanya kalau orang hasud ini pasti kalau sudah kelas tinggi, ya Pak, kalau hasud kelas tinggi itu Pak, pengen orang itu hancur. Hasud itu ada yang paling ringan. Yang paling ringan itu nggak senang kalau lihat saudaranya enak. Itu nggak senang. Tapi kalau yang berbahaya itu nggak senang kemudian pengen nikmatnya hancur, cari saya supaya orang ini hancur. Ini yang berbahaya ini. Ini hasud kelas tinggi ini bahasanya. Ini hasud kelas tinggi. Jadi intinya orang kalau sudah iri, dengki, hasud, suatu saat dia akan melukai orang tersebut. Mau nggak mau, sadar nggak sadar, dia akan melukai. Contohnya sudah konkret. Yang pertama, hasud pertama kali di dunia itu hasudnya Qabil kepada Habil, anaknya Nabi Adam. Ya. Itu perbuatan hasud pertama kali di dunia yang dilakukan oleh Qabil, iri dengan saudaranya. Kenapa? Karena Nabi Adam itu kalau punya anak, Siti Hawa ini istrinya, itu kalau punya anak laki perempuan, kembarnya itu laki perempuan. Kemudian cara kawinnya kawin silang. Anak laki pertama kawin dengan anak perempuan kedua. Nanti perempuan pertama kawin dengan laki yang kedua. Kawin silang, nggak bisa satu saudara kembar, nggak bisa. Jadi syariatnya zaman Nabi Adam itu anak laki pertama kawin dengan anak perempuan kedua, anak perempuan pertama kawin dengan anak laki
juga jelek. Ya mungkin yang Qabil ini turunan Eropa, yang Habil turunan Afrika. Mungkin Qabil nggak mau kawin dengan saudaranya Habil, dia minta kawin dengan saudaranya sendiri, nggak bisa. Karena Nabi Adam ini syariat, tetap maksa. Nah, akhirnya kata Allah Ta'ala, sodakoh, barang siapa yang terbaik sodakohnya diterima oleh Allah Ta'ala, maka dikabulkan keinginannya. Kebetulan Qabil ini kaya, banyak hewan ternaknya, ada ontanya, sapi, kambing, tapi pelit. Yang disedekahkan yang jelek, onta kambing yang kurus. Bahkan dalam riwayat itu yang disedekahkan jerami, makanannya ternak, bukan hewan ternaknya, tapi makanan ternaknya. Sedangkan Habil nggak punya apa-apa kecuali satu domba yang besar, yang gemuk, itu yang disedekahkan. Ini nggak punya apa-apa, tapi mensedekahkan yang terbaik. Sedangkan Qabil kaya, tapi yang disedekahkan yang paling buruk dari yang paling buruk yang dia punya. Otomatis yang diterima sedekahnya Habil, diterima oleh Allah Ta'ala, dimasukkan ke dalam surga, kemudian diturunkan lagi sebagai pengganti Nabi Ismail alaihissalam. Bin Azim, dengan sembelihan yang sangat besar kata Allah Ta'ala. Itu kambingnya Habil yang diterima oleh Allah Ta'ala, dimasukkan ke dalam surga, kemudian diturunkan lagi menjadi pengganti Nabi Ismail ketika mau disembelih oleh Nabi Ibrahim. Kalau diterima, akhirnya Habil yang menang. Ketika Habil yang menang, irilah, cari cara untuk mencelakakan